Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semuanya. Baiklah, pada kesempatan kita di kali ini, kita akan melanjutkan materi kita yang merupakan materi terakhir untuk mata kuliah ini, ya, di mana materi kita adalah tentang bagaimana kita bicara pengangguran, inflasi, dan kebijakan dari pemerintah. Baiklah, langsung saja izinkan saya untuk bisa share screen dari materi kita pada kesempatan kali ini. Di layar sudah terlihat tentang materi yang akan kita lakukan. Dan saya mohon maaf tidak bisa mengisi secara offline ya, tetapi hari ini kita akan melakukan suatu perkuliahan melalui video pembelajaran dengan mata topiknya adalah pengangguran, inflasi, dan kebijakan pemerintah. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pengangguran ini suatu hal yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat. Tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan. Beda dengan harga, bahwa jika kita bicara harga, ya, harga itu bisa diturunkan seketika dan secepat mungkin. Contoh misalnya pada saat harga beras naik, kira-kira apa yang dilakukan oleh pemerintah? Tentu adalah melakukan adanya operasi pasar, ya, bahwa persediaan yang ada di Bulog semuanya dikeluarkan sehingga menyebabkan jumlah beras di pasaran itu melimpah sehingga menyebabkan harga itu kembali turun. Beda dengan harga, beda pengangguran juga. Artinya bahwa jika kita bicara pengangguran, tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Kenapa? Karena pengangguran itu adalah produk akhir, di mana produk akhir dari suatu yang dinamakan perekonomian. Contoh misalnya, bahwa awal mula tidak adanya ataupun tingginya tingkat pengangguran adalah bagaimana pertama dari investasi yang lesu misalnya. Menyebabkan apa? Menyebabkan tidak adanya kegiatan produksi, ya kan? Menyebabkan apa? Menyebabkan perusahaan tidak menambah jumlah karyawan tetapi malah justru mem-PHK karyawan-karyawannya, ya. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya tidak punya penghasilan dan disebut sebagai pengangguran. Nah, itu berarti apa? Pengangguran ini produk akhir, ya, output paling terakhir dari suatu kegiatan perekonomian jika tidak berlangsung dengan baik. Adapun ada beberapa jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya, yaitu adalah pengangguran normal ataupun disebut friksional, lalu pengangguran siklikal, pengangguran struktural, dan pengangguran teknologi. Lalu apa itu yang disebut dari masing-masing pengangguran? Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah pengangguran normal ataupun friksional. Apa itu pengangguran normal? Adalah pengangguran sebanyak 2 ataupun 3% dari jumlah tenaga kerja ataupun full employment. Dan yang mana bahwa para penganggur ini tidak dapat pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh pekerjaan, tetapi karena sedang mencari pekerjaan lain yang lebih bagus. Artinya apa? Bahwa kadang ya ini kadang kita ingin mencari suatu pekerjaan yang bagus hingga apa? Hingga kita memending ya, ataupun menahan keinginan kita untuk bisa tergabung di dalam suatu perusahaan tersebut, ya. Sehingga dalam proses kita mencari pekerjaan, ya, itulah yang disebut dengan sebagai pengangguran normal. Contoh teman-teman saat sudah lulus dari S1, ya kan, maka disitulah bahwa masa tunggu dari mencari pekerjaan setelah lulus ini menjadi penting dalam hal akreditasi dan lain sebagainya. Sehingga apa, teman-teman harus sebisa mungkin ya tidak usah menunggu adanya wisuda ya mendapatkan ijazah, tapi selesai skripsi ya teman-teman sudah dinyatakan sudah sah secara de facto ya, artinya de factonya teman-teman sudah sah menyandang gelar sarjana, ya. Bahwa memang de jure-nya ataupun secara hukumnya teman-teman memang belum, bahwa teman-teman nantinya kan masih menunggu proses wisuda, mendapatkan ijazah ya kan untuk bisa mendaftar pekerjaan. Tapi bahwa dalam hal mendaftar pekerjaan cukup saat teman-teman sudah lulus, teman-teman mendapatkan SKL, surat keterangan lulus, teman-teman bisa mulai mencari pekerjaan dan mendaftar, ya kan. Sehingga apa? Sehingga nantinya dalam proses menunggu wisuda, teman-teman wisuda lalu sudah langsung hasil wisudanya dipakai ijazahnya untuk mendaftar dan melakukan apa kelengkapan administrasi. Gitu ya, Mbak Mas semuanya, ya. Berikutnya adalah pengangguran siklikal.
diakibatkan karena berkurangnya permintaan agregat ataupun agregat demand yang menyebabkan perusahaan mengurangi pekerjaan atau menutup perusahaan, mengakibatkan pengangguran akan bertambah. Ya. Ini contohnya apa? Ini adalah contoh yang paling nyata adalah karena dampak COVID-19 ya. Sehingga pada saat ini ya, ataupun kemarin ya, bahwa banyak perusahaan yang mengurangi pekerjanya, ya kan, bahkan sampai menutup perusahaannya, sehingga mengakibatkan pengangguran yang bertambah. Inilah yang disebut dengan pengangguran siklikal. Contohnya adalah pengangguran yang diakibatkan oleh tutupnya perusahaan pada masa-masa tertentu, seperti saat krisis moneter ataupun saat yang pernah kita lalui adalah saat adanya pandemi COVID-19. Berikutnya adalah pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang disebabkan karena perubahan struktur ekonomi. Contohnya adanya barang baru yang lebih baik, ekspor produksi industri sangat menurun oleh karena persaingan yang lebih serius dari negara-negara lain. Tentu ini kemerosotan itu akan menyebabkan kegiatan produksi dalam industri itu akan turun dan pekerja terpaksa diberhentikan dan menjadi pengangguran. Artinya apa? Bahwa kita bisa ambil contoh beberapa unit usaha yang mana sudah tidak apa ya, sudah tidak zamannya lagi usaha itu dilakukan. Ya, contohnya apa ya Mbak Mas ya? Jadi adanya usaha apa ya? Misalnya adalah itu yang mana sekarang sudah pada memakai gadget semuanya. Ya, contohnya apa? Yaitu adalah industri kamera misalnya ya. Kalau di dalam awal 2000-an ya, kamera digital itu suatu hal yang sangat luar biasa sekali sehingga hampir semua produk apa kamera, perusahaan kamera, Nikon, Canon ya kan, lalu ada Samsung ya kan, lalu ada Sony mengeluarkan semua kamera digital yang kecil-kecil itu. Tapi bahwa seiring berjalannya waktu muncullah ya dulu kalau dulu HP itu belum sebagus sekarang ya, secanggih sekarang. Dulu masih kita mengandalkan kamera digital. Tapi sekarang seiring HP yang sudah sampai 100 megapiksel lebih ya itu sehingga menyebabkan apa? Bahwa kamera digital mulai ditinggalkan. Sehingga apa? Secara tidak langsung dan langsung, maka perusahaan itu akan mengurangi pekerjanya. Karena apa? Efek dari industri yang menurun, ya kan? Disebabkan karena perubahan struktur ekonomi, ya. Karena ekspornya menurun, ya. Sehingga akhirnya apa? Maka pekerja akan terpaksa diberhentikan dan menjadi pengangguran. Berikutnya adalah pengangguran teknologi, yaitu pengangguran yang dapat ditemukan oleh adanya pergantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia. Contohnya revolusi industri 4.0 saat ini. Contoh ya bahwa kalau dulu adalah bagaimana merakit mobil itu ya menggunakan banyak manusia. Tetapi saat ini merakit mobil, motor semuanya dilakukan secara computerized ya. Jadi melakukan sistem teknologi yang canggih. Sehingga kalau dulu membangun mobil ya katakanlah satu hari satu mobil sekarang bisa 3 sampai 4 mobil dalam satu hari yang diproduksi oleh satu orang ataupun beberapa tim ya kan. Sehingga ini suatu hal yang mengakibatkan adanya pengangguran teknologi. Dan tentu kita harus beberapa hal khawatir ya di beberapa sektor yang memakan banyak ataupun membutuhkan banyak pekerja seperti halnya sektor industri rokok misalnya ya. Kita tahu bahwa industri rokok itu kan harus melindingnya itu saat ini misalnya contoh pabrik jarum, ya, gudang garam ya, itu memiliki banyak pekerja ya. Kenapa? Karena selain eh, apa mereka melindingnya secara manual sehingga apa menyebabkan jumlah tenaga kerjanya itu permintaannya tinggi. Bagaimana kalau nantinya melinding rokok itu dilakukan secara komputerized ya? Tentu apa pengangguran para pelinding rokok itu akan tinggi sekali ya kan. Nah, itu tentu suatu hal yang tidak bisa kita hindari pada masa revolusi industri seperti sekarang ini. Semuanya serba canggih, ya kan? Berikutnya adalah jenis pengangguran berdasarkan cirinya. Ada yang disebut pengangguran terbuka, tersembunyi, bermusim, dan juga setengah menganggur. Ya, apa itu pengangguran terbuka? Yaitu adalah pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dibandingkan dari pertambahan tenaga kerja. Ya, kita tahu bahwa
Nyatanya ya jumlah sarjana di Indonesia ini S1 khususnya itu sangat luar biasa banyak. Sehingga apa? Justru penyumbang terbanyak pengangguran terbuka adalah dari sarjana strata satu. Tentu teman-teman saya harapkan tidak melakukan itu dan tidak tergabung ke dalam golongan itu. Sehingga apa tips triknya? Yaitu adalah selalu berusaha tanpa menyerah ya. Sedangkan kita juga ada di dalam unit institusi ya, di mana memiliki tagline unggul dalam wirausaha, tentu wirausaha menjadi bagian opsi yang harus dipertimbangkan oleh teman-teman jika nantinya selesai melaksanakan studi. Berikutnya adalah bahwa pengangguran terbuka ini mengganggu secara nyata dan menganggur ya ini ya, mohon maaf, ini menganggur secara nyata dan penuh waktu. Artinya bahwa memang kita itu yang menganggur gitu kan ya. Tetapi bahwa pengangguran saat ini pun memiliki beberapa suatu hal yang unik ya. Oke, memang saya menganggur, tapi mungkin saya bermain trading dan lain sebagainya ya. Jadi kerjaannya hanya di depan laptop, komputer maupun HP ya. Tapi ya dapat banyak duit ya. Tapi bagaimanapun itu disebut sebagai pengangguran terbuka. Berikutnya adalah pengangguran tersembunyi ya. Di banyak negara sedang berkembang, seringkali didapati jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi adalah lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan supaya dapat menjalankan kegiatan dengan efisien. Kelebihan tenaga kerja ini yang disebut sebagai golongan dalam pengangguran tersembunyi. Artinya apa? Bahwa sebetulnya usaha itu bisa dilakukan dengan hanya memakan atau memakai 10 tenaga kerja. Tetapi apa? Bahwa karena, wah Pak, ini negara kita sedang berkembang Pak, negaranya banyak pengangguran. Sehingga apa? Yang awalnya hanya di dibutuhkan 10 orang, maka dibutuhkanlah 100 orang untuk mengerjakan hal yang sama. Sehingga tidak efisien, banyak yang rokok ya kan, banyak yang istirahat ya kan, banyak yang tidak melakukan kegiatan secara efektif. Nah maka yang tidak melakukan kegiatan yang efektif itu walaupun dikatakan sebagai pekerja, disitulah yang disebut sebagai pengangguran tersembunyi ya. Jadi cuma kerjaannya main HP dan nonton YouTube gitu kan ya, seperti Mbak Mas sekarang ini ya. Ya, berikutnya adalah pengangguran musiman, ya, yaitu pengangguran yang terjadi terutama di sektor pertanian dan perikanan. Contohnya, ya kan, bahwa pada musim hujan penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Ini tentu suatu realita bahwa di dalam pengangguran musiman ini pasti terjadi di kalangan masyarakat di Indonesia khususnya. Kita ambil contoh nelayan. Ya, nelayan itu kita bisa lihat bahwa nelayan tidak selamanya dan seterusnya melakukan proses nelayan ke laut, tetapi bahwa ada kalanya saat ombak pasang ya, ombaknya yang baru sangat tinggi tidak melaut. Sehingga menyebabkan apa? Menyebabkan mereka menganggur. Biasanya mereka menggunakan waktu itu untuk memperbaiki jala mereka. Pertanian juga sama ya, pertanian juga bahwa ada musim hujan, ada musim kemarau ya. Bagaimana saat musim kemarau tidak ada air, maka sawah-sawah itu akan kering kerontang sehingga menyebabkan pengangguran musiman. Berikutnya adalah pengangguran setengah menganggur, yaitu orang yang tidak menganggur, tetapi tidak pula bekerja penuh waktu dan jam kerja mereka jauh lebih rendah dari yang normal. Mereka mungkin bekerja hanya 1 hingga 2 hari seminggu atau 1 hingga 4 jam sehari. Lah ini lebih tepatnya adalah freelancer itu ya. Freelancer itu adalah ya setengah menganggur, artinya bahwa kadang hari ini saya full seharian, ya, tapi bahwa ada kalanya 1 hari itu saya tidak bekerja sama sekali dan hanya di kasur saja katakanlah. Nah, itu suatu hal yang disebut sebagai setengah menganggur. Berikutnya adalah kita bicara tentang inflasi. Berdasarkan pada kelajuan kenaikan harga-harga yang berlaku, inflasi itu ada beberapa jenis, yaitu adalah inflasi merayap, galloping, dan inflasi sederhana, moderate, serta hyperinflasi. Ya. Bahwa kita tahu bahwa inflasi ini sama halnya ya dengan pengangguran, tetapi tidak selama pengangguran. Kalau pengangguran adalah jangkanya adalah jangka panjang, kalau inflasi ini cukup jangka menengah untuk bisa memperbaiki naik turunnya inflasi. Kalau kita ada pertanyaan inflasi yang baik itu inflasi yang rendah atau tinggi ya.
Berarti apa jawabannya? Tentu adalah inflasi yang stabil ya. Bagaimana kita menstabilkan inflasi itu lebih baik dibandingkan inflasi tinggi. Bahwa inflasi tinggi maupun rendah itu ada konsekuensi masing-masing ya. Saat inflasi tinggi yang dirugikan siapa Mbak Mas? Yaitu adalah konsumen ya. Konsumen tidak mampu mengakses harga yang sangat tinggi. Lalu jika inflasi rendah, siapa yang dirugikan? Yaitu adalah produsen. Karena apa? Wah, harga produk saya harusnya karena biaya produksinya habis 10.000, saya jual 15.000, untung 5.000, kok malah sekarang inflasinya rendah, ya justru harga jual saya, produk saya cuma 7.500, padahal biaya produksinya 10.000, jadi rugi 2.500. Sehingga apa? Jika inflasi tinggi juga konsumen yang dirugikan, inflasi sangat rendah juga produsen yang dirugikan. Sehingga yang baik adalah inflasi itu stabil gitu ya. Berikutnya adalah bagaimana tadi yang saya sampaikan, apa itu inflasi merayap, yaitu adalah proses kenaikan harga-harga yang lambat jalannya. Tingkat inflasi tidak melebihi 2 ataupun 3% setahun. Jadi inflasinya ini merayap ya. Jadi bagaimana untuk bisa mencapai inflasi merayap ini cukup lama waktunya ya, membutuhkan kenaikan harga itu tidak langsung signifikan tetapi step by step yang mana membutuhkan waktu yang lama ya. Lalu berikutnya inflasi sederhana. Inflasi sederhana ini adalah inflasi yang standar ya, artinya bahwa reguler yang sering terjadi kita temui adalah inflasi di antara 5 sampai 10% setahun, maka itulah yang disebut sebagai inflasi sederhana. Inflasi sederhana juga disebut sebagai inflasi yang tidak mudah dikendalikan. Kenapa? Negara-negara tidak menghadapi hyperinflasi, akan tetapi juga tidak mampu menurunkan inflasi pada tingkat yang rendah. Artinya bahwa inflasi di sederhana ini ya, inflasi sederhana ini banyak dan hampir semua negara itu mengalaminya ya dibandingkan dengan inflasi merayap ya. Lalu berikutnya adalah hyperinflasi. Tentu kata-katanya saja hyper ya, sehingga apa? Hyperinflasi adalah inflasi di mana proses kenaikan harga-harga itu sangat cepat sekali, tiba-tiba ya. Kalau tadi merayap butuh waktu katakanlah setahun ya kan untuk bisa mencapai inflasi tersebut, hyperinflasi ini tiba-tiba ya. Jadi tiba-tiba harga dari harga 1.000 menjadi 10.000 misalnya. Nah, itu berarti terjadi hyperinflasi yang menyebabkan tingkat harga menjadi dua atau beberapa kali lipat dalam masa yang singkat. Lalu seringkali berlaku dalam perekonomian yang sedang menghadapi perang ataupun kekacauan politik di dalam negeri. Jadi hyperinflasi ini seperti yang saya ceritakan sebelumnya adalah pernah melanda Indonesia ya. Jadi bahwa Indonesia di tahun 98 pernah mencapai inflasinya 500%. Ini suatu hyperinflasi yang sangat luar biasa di mana disitulah Indonesia mengalami krisis moneter ya kan. Sehingga apa? Baik hyperinflasi ya kan ini harus benar-benar dihindari oleh semua negara. Kenapa? Karena hyperinflasi ini sangat tidak membuat perekonomian itu baik. Artinya bahwa hyperinflasi ini tentu terjadi tadi yang disebutkan di awal, yaitu adalah terjadi pada saat negara itu sedang mengalami perang ataupun kekacauan politik di dalam negeri. Nah, berikut ini adalah bagaimana gambaran ya dari beberapa periode inflasi di Indonesia ya. Bahwa kita ada di angka 3 hingga 5% katakanlah ya. Sehingga apa kita masih tergolong inflasi yang apa ya dikatakan tadi ya ini ya merayap ya kan. Sehingga antara 2 ataupun 3% setahun ya ada merayap dan standar ya kan. Jadi kita masih tergolong dalam kondisi inflasi yang standar. Bahkan di tahun 2022 ini masih di angka 5%-an sampai 10% ya. Sehingga kita masih sangat aman dalam sisi inflasi dari bulan ke bulan dan tahun ke tahun ya. Jadi apalagi sesudah efek pandemi COVID ini tentu sangat baik sekali kita bisa di angka inflasi 5%. Lalu berikutnya adalah kita akan mengenalkan tentang BI 7 Days Repo Rate ya. Jadi ini adalah kalau kita pernah dengar adalah BI Rate pada saat itu. Apa itu BI Rate ya tentu
bagaimana acuan dari pemberian bunga perbankan konvensional ataupun katakanlah Bank Mandiri, Bank BRI, yaitu mengacu kepada BI rate dulu, disebutnya BI rate, tapi sekarang disebut dengan BI 7 days ya, reverse ya. Artinya bahwa paling tidak adalah bagaimana perbankan itu bisa memberikan batas ya dari kredit ataupun dari pemberian apa namanya bunga kepada nasabahnya adalah di angka 4,75 hingga 5,5% ya. Tujuannya apa? Yaitu adalah mengontrol jumlah uang yang beredar. Mengontrol jumlah uang yang beredar digunakan untuk apa? Yaitu untuk mengontrol inflasi ya. Jadi kembali lagi bahwa seluruh kegiatan ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dari sisi moneter. Ya. Jadi kebijakan pemerintah itu ada dua, yaitu adalah kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter itu lebih kepada bagaimana kita bicara eh, moneter Bank Indonesia, ya kan, mengontrol mata uang asing, valuta asing, ya kan, mengontrol jumlah uang yang beredar di masyarakat, mengontrol tingkat suku bunga di Indonesia. Itulah dari sisi moneter. Apa Pak dari sisi fiskalnya? Yaitu adalah pengenaan pajak, ya subsidi lah, itu adalah bagian dari kebijakan pemerintah dari sisi fiskal. Ya. Itu tadi untuk materi kita. Berikutnya adalah saya ingin menyampaikan tentang kisi-kisi ujian akhir semester untuk mata kuliah ini, yaitu bahwa teman-teman saya harapkan ya ada beberapa hal yang perlu teman-teman garis bawahi dan harus belajar. Yang pertama adalah teman-teman mohon untuk bisa mempelajari lebih lanjut tentang tujuan perekonomian secara makro dan kondisi perekonomian makro di Indonesia. Kita tahu ada beberapa hal ya yang menyatakan bahwa ekonomi yang baik ya tujuannya apa, yaitu adalah meningkatkan pendapatan nasional ya, dan juga mengontrol inflasi, menurunkan harga dan lain sebagainya. Lalu bagaimana kondisi perekonomian Indonesia di saat ini ya menurut pandangan teman-teman ya? Apakah sudah terkontrol harganya atau sudah terkontrol inflasinya dan sudah memiliki pendapatan nasional yang tinggi atau belum? Berikutnya adalah tentang GDP nominal, real, deflator GDP dan CPI. Artinya bahwa teman-teman sebisa mungkin belajar apa sih GDP nominal, apa sih GDP real ya, deflator GDP dan CPI ya dari sisi pengertiannya dan juga mungkin perbedaannya dari masing-masing variabel tersebut. Berikutnya adalah tentang bagaimana kita sudah belajar menghitung ya pendapatan nasional baik itu dari sisi dua sektor, tiga sektor bahkan sampai ke perekonomian terbuka ataupun empat sektor. Bahwa ingat pendapatan nasional empat sektor seperti halnya untuk bisa menghitungnya adalah sama dengan C plus I plus G plus X min M gitu ya. Kita sudah pernah belajar sebelumnya, silahkan diulang, ditutup lagi jawabannya, dikerjakan lagi, dibuka apakah sudah benar atau belum gitu ya. Berikutnya adalah tentang komponen dari pengeluaran investasi ya, bahwa ada beberapa komponen dari pengeluaran investasi yaitu dilakukan contohnya mungkin seperti dilakukan oleh swasta, eh, investasi yang dilakukan oleh pemerintah ya kan secara individu misalnya membuat rumah dan lain sebagainya ya gitu ya. Berikutnya adalah tentang makna dari perekonomian terbuka. Apa sih perekonomian terbuka itu? Ya, contoh misalnya bahwa Indonesia ini menganut perekonomian terbuka atau tertutup ya. Bahwa terbuka ya berarti adalah melakukan perdagangan internasional ya kan. Wujudnya apa? Yaitu adalah ekspor dan impor gitu ya. Berikutnya adalah tentang jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya tadi di awal sudah dijelaskan tentang apa itu jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya ya. Jadi tadi ada banyak ya tadi ya jenis-jenis pengangguran. Lah di sini teman-teman bisa belajar lebih dalam tentang bagaimana jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya seperti di awal yang sudah saya sampaikan tadi ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf selama kurang lebih dalam satu semester ini memberikan
pengajaran dari mata kuliah ini kepada teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semuanya mendapatkan hasil yang terbaik untuk ujian akhir semester dan mendapatkan nilai yang teman-teman harapkan untuk mata kuliah ini. Semoga teman-teman diberikan kesehatan nantinya pada saat ujian akhir semester. Itu saja mungkin dari saya. Kita kembali bertemu di lain kesempatan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang, selamat malam, Mbak Mas semuanya. Kita akhiri. Salam sehat.